kelasnya Baginda, Baginda. Seperti Baginda yang orang bilang ini, semua akan e-bike pada waktunya. E-bike atau IMTB ini hanya tools ya buat saya karena ini lahirnya IMTB di Indonesia pertama kali. Wih, dia salib tuh beneran. Tanjakan ini. Wah, Halo Sobat Goes, jumpa lagi dengan saya Hendra Suhara di channel Golikyu. Kali ini saya mendapat kehormatan berjumpa dengan Baginda Yudi Dwi Arianto. Yudi Dwi Ardian. Dwi Ardian, sorry ya. Nah, beliau ini adalah pentolan IMTB Indonesia. Dia yang apa? Beliau yang mendirikan lah. Nah, sekarang mumpung kita jumpa ini, kita tanya-tanya aja ya langsung. Nah, jadi saya pengen tanya nih ke Baginda Yudi, ide awalnya membentuk komunitas ini apa sih? Oke. Pagi Sobat Baginda, salam Baginda semua di Indonesia. Terima kasih, saya juga suatu kehormatan juga bisa bertemu sama Baginda Hendra. Di sini momen penghormatan yang sangat luar biasa, bisa di YouTube channelnya. Insya Allah ini akan bisa menginfluence teman-teman IMTB yang ada di Indonesia seluruhnya. Tapi tadi kalau pertanyaannya apa yang menjadikan ini kumpul bareng lah istilahnya. Dan hari ini kebetulan Baginda, ini suatu momen yang bahagia buat saya karena ini lahirnya IMTB di Indonesia pertama kali. Dan saya juga nggak menyangka di awal begini antusiasnya luar biasa. Saya hanya ngeblast, ibaratnya sebenarnya simpel saja, ini gue bareng yang sudah biasa setiap komunitas kita ada. Tapi nggak tahu gimana saya ngeblast ke nasional, antusiasnya hampir sampai 120, hampir mungkin nanti akan jadi 140-an. Dengan hanya sekitar 4 minggu kita persiapan ini ya. Tapi inti bottom line-nya adalah kita sharing happiness lah. Sharing happiness di sini, e-bike atau IMTB ini hanya tools, alat saja untuk mempersatukan persaudaraan. Dan di sini memang banyak teman-teman ibaratnya akan bilang ya e-bike pada waktunya juga boleh. Kalau dibilang kita teman nggak kuat olahraga ya monggo, nggak masalah, kita siap menerima cibiran, itu nggak ada masalah. Tapi yang jelas, yang mahalnya di sini adalah sharing happiness. Sharing happiness ya. Juga tidak meninggalkan sport dari olahraganya ada. Tujuannya tetap olahraga dan sehat gitu kan. Oke, selanjutnya Baginda ini khusus IMTB atau boleh ya, kan kita tahu ada banyak sepeda listrik ya, ada pokoknya di pasar sepeda apa aja kan sekarang banyak yang pakai motor listrik gitu. Ya. Untuk komunitas ini seperti apa? Sebenarnya keinginan saya karena tadi sharing happiness, sebetulnya saya kepengen semuanya e-bike di Indonesia itu bersatu sekarang. Ya. Dan sekali lagi, e-bike di sini bukan bersatu untuk menggantikan manual, tidak sama sekali. Ini lebih bisa dikatakan musik yang berbeda. Jadi manual itu juga bagus, e-bike itu juga bagus. Jadi kayak dulu ada dangdut, ada pop, ada jazz. Ini adalah musik baru kita. E-bike Indonesia ini atau IMTB Indonesia ini adalah musik baru. Jadi tidak layak dan tidak elok seandainya musik ini jadi cibir-cibiran enggak. Dan sekali lagi kita tidak menggantikan manual yang ada. Silahkan bermanual, silahkan ber-e-bike. Semuanya tetap dalam satu persaudaraan dan kesehatan. Jadi buat saya ini karena kebetulan kita suka explore, masuk hutan dan berbagi pemandangan yang indah ini. Jadi kita berpikir ya inilah kita start dengan IMTB. Tapi pada dasarnya kalau umpamanya nanti ada juga kita akan ketemu dengan e-bike traveling juga bisa, itu bisa membentuk suatu persaudaraan yang bagus.
Terus e-bike yang hanya kota-kota aja juga bisa, yang apa sifatnya yang hanya untuk tur kampung-kampung juga ada. Intinya adalah kalau dengan e-bike itu kuat, lemah, semua jadi satu. Itulah makanya sharing happiness. Ini yang pertama kali ya? Ya, ini pertama kali. Ya. Ya. Terus ini Baginda nih, ada ya tadi yang banyak orang bilang ini semua akan e-bike pada waktunya. Apakah itu yakin itu bisa akan e-bike pada waktunya nanti? Sebenarnya itu pada e-bike pada waktunya yang pasti saya yakin tuh karena apa? Kita kemakan dengan usia. Tapi bukan berarti e-bike hanya untuk usia yang lemah. Tidak. Sekali lagi kembali lagi topiknya adalah ini berbeda musik. Cuma ada pilihan aja. Seandainya tetap masih dengan manual kuat, fine aja. Tapi kebanyakan kita akan keterbatasan dengan kesehatan, kita akan keterbatasan dengan kekuatan dan itu. Bahkan sekarang ini anak saya sendiri masih umur 25, dia udah cinta e-bike gitu kan. Atau cinta IMTB. Ya karena pemakaiannya berbeda-beda. Kalau mau dipaksakan dengan race yang benar-benar ekstrim, bisa juga keluar keringat dan lebih unlimited eksplornya gitu. Nah, hanya kan sekarang saat ini kan masih ini boleh dikatakan sepeda kelas sultan lah, kelasnya Baginda seperti Baginda Yudi ini gitu kan. Astagfirullahaladzim. Gak gini. Ya memang ini gini Baginda Indra. Saya mau menjelaskan underlying kenapa ada Baginda di sini. Nah, ini filosofi yang harus saya istilahnya saya sebarkan. Baginda di sini bukan berarti sok-sokan atau ini sepeda orang kaya, tidak. Tapi filosofi di sini satu, untuk merendahkan diri kita ke hadapan orang lain dan kita melayani orang lain. Itu filosofi dari Baginda tadi itu. Makanya saya di sini sebagai pelayan, kacung. Kacungnya siapa? Ya Baginda ini. Karena esensi dari IMTB ini adalah brotherhood. Coba kalau udah kita masuk hutan, kita harus bersama-sama dari start sampai finish, susah semuanya harus bersama-sama. Dan kita harus nggak ada, kalau ada susah satu hanya berdiri saja, harus membantu. Dan membantu itu akhirnya Baginda ke Baginda lain dan Baginda ke Baginda lain. Itulah esensi dari Baginda itu. Jadi makanya di IMTB ini secara tidak langsung dan tidak kita inginkan, karena sifatnya saling tolong menolong dan saling menghormati dan kita harus merendahkan di depan teman lain, kita manggilnya Baginda. Kebetulan kok jadi kayak sepedanya Baginda juga sih jadi. Tapi itu esensinya sebenarnya gitu. Oke nih, Om Yudi, satu lagi nih terakhir nih. Kita tahu kan IMTB ini ya, ini kan baru ya. Sesuatu yang baru di kita ya, belum lama lah mungkin kan. Sudah berapa banyakkah pemain yang ada sekarang ini, baik lokal ya, impor atau ya semua lah yang ada ini udah lama sih? Ini saya kalau bisa bilang ya, kalau ini ngomong skup kecil dulu, mungkin Semarang kalau bisa dikatakan 70 itu ada sampai 100 IMTB main e-bike lah ya, start sudah e-bike aktif, daily aktif. Itu mungkin bisa tiap hari yang goes itu bisa 30-an. Oke, itu skup kecil. Tapi begitu saya lihat media yang lain, begitu saya lihat IG teman-teman lain, saya bisa pastikan e-bike atau IMTB kita itu terbesar di Asia. Besar, ya? Saya bisa yakinkan karena dari import barang dan semua itu saya lihat perputarannya ini market yang luar biasa di Asia ini. Dan secara lihat ekonominya dan semua itu dan penunjangnya pariwisata, Indonesia lebih layak buat saya sih. Menurut saya sih, saya lihat masih banyak tempat-tempat istilahnya yang belum digali atau masih explore lebih lagi dengan e-bike ini. Karena e-bike ini lebih bisa dikatakan kita bisa menggali tempat-tempat yang belum pernah dijamah. Baik motor belum pernah jamah, baik orang pejalan pun juga belum pernah dijamah. Dengan e-bike malah bisa dijamah. Gitu. Kalau yang memasarkan kan kita udah tahu kalau yang lokal ada Patrol, ada Polygon, ada beberapa yang kalau yang produk-produk impor itu kan ada banyak buat kalian, Specialized, ada apa? Itu sudah banyak belum yang menjual ini?
e-bike itu di Indonesia tahun 2017, 2018 baru mulai kecil. Yang memasarkan sekarang sudah tergugah banyak banget. Dulu saya bilang kalau ada toko sepeda jual e-bike itu mungkin ditolak-tolak karena dia takut jual. Tapi sekarang ada e-bike satu aja udah ada rebutan, udah hilang-hilang terus. Itu yang saya lihat. Jadi e-bike di sini bisa, kalau umpamanya budgetnya mau dikurangi lagi, kita start dengan rakitan juga boleh. Jadi fine aja. Kayak saya. Iya, iya boleh, nggak salah kan. Intinya adalah happiness kan, Pak. Happiness. Price itu is not the matter, gitu. Tapi brotherhood is the matter. Gitu. Terus happiness itu, saya kembali lagi happiness itu. Dan yang saya senang di e-bike ini, benar hati dalam saya itu senang dengan Baginda. Seduluran saya jadi lebih banyak. Teman-teman saya lebih banyak. Kayak ketemu Baginda, ya kan, ketemu Baginda Pak Ato, semuanya jadi apa ya? Kumpul bareng itu yang saya, wah ini amazing. Rencananya akan dibikin bagian rutin. Ya, akan kita ke depan ini ya mohon supportnya Baginda semua, mohon itunya. Kembali lagi di sini tidak ada ketua, tidak ada AD/ART, pokoknya istilahnya saya sebagai kacungnya pokoknya mau repot nggak ada masalah. Jadi mohon supportnya. Yang jelas insya Allah nanti akan ada adventure 3 bulanan. Ya, jangan saya aja menentukan, kalau bisa dari mana ada partisipan, kasih masukan, coba kita adakan adventure 3 bulanan. Terus itu adventure 3 bulanan yang mungkin akan di-blast di nasional. Terus nanti akan ada sekali festival e-bike. Jadi festival e-bike Indonesia lah, atau IMTB Indonesia nanti monggo di itu setahun. Rencananya sih sementara di Semarang. Ya, kenapa saya di Semarang? Ada tempat-tempat cantik yang akan saya share, dan itu nanti biasanya 2-3 hari. Acaranya ini sedikit bocoran, acaranya mungkin akan ada kayak ramah tamah dulu, terus paginya tur di kampung area, terus malamnya horror ride itu malam-malam masuk hutan. Iya, saya bukan night ride, kalau night ride kan masih di kota. Horror ride itu masuk hutan gitu, dan kuburan. Amin ya. Terus besoknya rally adventure. Rally adventure itu ya kayak kelompok dikasih peta, terus masuk ke kampung, geser masuk ke hutan, geser masuk ke gunung kayak gitu. Nanti sampai, tetapi intinya fun. Jadi tidak ada kuat menang harus itu mah itu kita itulah yang penting fun semua. Gitu Baginda. Oke. Jadi demikian Sobat Wes ngobrol-ngobrol kita dengan pentolan IMTB Indonesia ya. Enggak lah Baginda semua. Ya. Jadi semoga sukses terus. Amin. Mohon supportnya Baginda. Jangan lupa tetap ikuti channel saya ya. Salam sehat, salam goes. Salam Baginda. Amin.